Hai, selamat siang semuanya. Apakah sudah mulai tersambung? Oke, apakah sudah mulai ada yang join? Selamat siang semuanya, kembali lagi bersama Ivana di Weswayae. Siang hari ini Ivana akan live bareng satu narasumber Ivana yang cantik banget. Dan beliau merupakan parenting coach, juga seorang sport enthusiast. Aktif dalam AIMI Jatim, Keluarga Kita ID, dan Indorunners Gresik. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita undang nih narasumber kita pada siang hari ini. Oke, apakah sudah tersambung? Baik, suaraku kedengaran jelas nggak ya? Dengar jelas kok. Teman-teman Oke. gimana? Boleh komen ya. Apakah suaranya Ivana dan Mbak Olin apakah sudah terdengar secara jelas? Ini live bahas tentang apa, Bu? Kita hari ini live bahas tentang lifestyle. Siapa itu tadi yang Rofi Udin Alfarisi. Kita mau bahas banyak hal nih, Pak, gitu. Bapak atau Mas nih anaknya. Kita bakal banyak bahas banyak hal dan yang pastinya seru. Jadi stay tune terus. Yes, Mbak Olin, gimana kabarnya Mbak hari ini? Apakah lagi di mana nih? Lagi di rumah atau lagi di mana? Lagi di rumah, kabarnya baik dan sehat. Oke, seneng dengernya Mbak. Jadi Ivana tadi sempat nih di awal udah cerita sedikit nih di awal kalau narasumber kita pada siang hari ini adalah Mbak Olin yang merupakan seorang parenting coach dan sport enthusiast gitu Mbak. Nah tadi juga Ivana ada mention nih soal Aini Jatim dan keluarga kita ID. Boleh nggak nih diceritain sedikit nih apa sih Aini Jatim dan keluarga kita ID? Oke. Jadi kalau disebut parenting coach tuh kayaknya gimana gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih, itu hanya sebutan aja. Jadi mungkin aku kenalan dulu ya teman-teman. Aku Olin. Aku ibu dari dua orang anak, yang pertama usianya 12 tahun, yang kedua 5 tahun. Sehari-hari itu bekerja tapi di rumah gitu ya. Jadi itu sebenarnya keinginan semua ibu-ibu untuk bisa tetap mendampingi anaknya juga di rumah. Jadi kalau tentang si AIMI ini ya, AIMI ini sebenarnya adalah Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia gitu. Jadi kebetulan aku adalah seorang konselor menyusui gitu ya. Konselor menyusui itu apa? Sebenarnya dia tugasnya membantu sih ya, membantu, mendampingi dan memberikan edukasi gitu ya kepada ibu-ibu yang ya dari mempersiapkan kehamilan, menyusui gitu ya, sampai proses menyusuinya gitu. Karena menyusui itu sesuatu yang tidak mudah sebenarnya. Padahal orang tuh pikir itu sesuatu yang alami, semua ibu udah pasti bisa gitu ya. Tapi ternyata dalam pelaksanaannya tuh ya banyak yang mengalami kegagalan. Nah itu kenapa sih gitu? Karena ada hal-hal yang sebenarnya perlu dipelajari gitu ya, ada ilmunya. Kemudian ibu menyusui itu juga butuh dukungan gitu ya, atau support group. Sebenarnya ini awalnya adalah ya keresahan gitu ya, hadirnya awalnya hadir dari keresahan ibu-ibu yang kita tuh ketika melahirkan gitu ya, apa sih kayak mau tanya ke siapa ya gitu, atau walaupun udah belajar aja kadang tuh masih harus gimana sih nih gitu ya, tetap kulus aja gitu. Nah ini awalnya hadir untuk itu gitu ya, untuk jadi support grupnya teman-teman yang sedang mengalami apa, baru jadi ibu baru dan lain sebagainya. Jadi Aimi ini memang ada di, kalau saat ini tuh apa ya, berapa ya, terakhir mungkin 31 provinsi ya kalau nggak salah ya ini. Jadi kita ada di provinsi-provinsi di Indonesia gitu ya, ada cabang-cabangnya, dan masing-masing punya konselor yang kita bisa, selain kita ngasih edukasi gitu ya, selain kita ngasih ilmunya, kita juga membantu untuk memberikan konseling ke ibu-ibu menyusui ini gitu ya. Jadi kita bisa dipanggil lah istilahnya gitu ya, untuk mendampingi ketika melahirkan, atau bisa juga ketika sudah pulang gitu ya ke rumah, kemudian butuh
bantuan kita bisa available lah istilahnya seperti itu. Nah, kemudian kalau yang di keluarga kita ID ini, karena menyusui dan pengasuhan itu kan sesuatu yang sepertinya masih nyambung gitu ya. Nah, awalnya ini juga sama gitu ya, habis dari keresahan juga kalau jadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya yang sebenarnya gitu. Tapi banyak hal-hal yang kenapa sih gitu ya, kayak susah banget sih gimana sih bikin anak supaya disiplin gitu misalnya, atau gimana supaya kita tuh pengen anak kita mandiri gitu, tapi apa sih yang harus dilakukan sebagai orang tua gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya hal-hal yang harus dipelajari sebagai orang tua gitu, dan kadang kita sendiri pun sebagai orang tua itu belum selesai sama diri sendiri gitu ya. Kadang gini, misalnya gini, contoh yang sederhana gitu, misalnya kita marah sama anak gitu, kadang kita marah-marah itu belum tentu karena si anaknya salah, tapi kadang marahnya karena kita tuh emosi gitu. Misalnya, oh ternyata kita lagi lapar nih ya, belum makan gitu. Biasanya kalau belum makan itu kan emosi. Nah, hal-hal yang seperti ini gitu ya, mengenali emosi dominan kita sebagai orang tua itu perlu supaya kita juga bisa memenuhi kebutuhan anak-anak kita gitu ya, memenuhi kebutuhan pasangan. Nah, hal-hal seperti ini nih yang kita awalnya bikin konten aja gitu, kemudian gimana sih caranya nyebarin konten ini ya supaya lebih banyak orang yang bisa belajar gitu ya, caranya dengan ada kelas-kelas gitu ya untuk orang tua, dan kita basisnya memang relawan sih. Jadi ini tuh dunia komunitas ya, Aini gitu, terus keluarga kita gitu. Jadi komunitas tuh memang bukan hal yang baru sih buat saya gitu. Jadi memang ya karena kalau kita punya apa ya, kalau di dunia komunitas itu biasanya orang-orang yang terlibat punya satu apa ya, satu tujuan yang sama gitu ya, atau satu yaitu tadi ya keresahan yang sama gitu, dengan minat yang sama juga. Nah, itu biasanya juga lebih bisa apa mencapai apa sih yang pengen kita tuju dengan adanya si komunitas ini. Kurang lebih sih seperti itu ya. Kalau yang aku Ini jalani kan gitu. kebetulan Ivana juga belum berkeluarga ya Mbak ya. Jadi kan Oke. apa namanya, menarik sekali sih. Jadi Ivana juga baru tahu ternyata selama ini tuh ada loh kayak komunitas yang memang concern dengan ibu menyusui, dan terus juga lebih kita bahas satu-satu kali ya. Yang Aini Jatim dulu ya. Aini ini kan memang Aini Indonesia, tapi kalau Mbak Olin kan mungkin aktifnya di Aini Jatim kali ya. Iya, karena kebetulan sekarang aku di Jatim gitu. Tapi sebenarnya Mm-mm. sebelumnya gitu aku aktifnya di Aini Jateng juga gitu. Jadi Oke. aku tuh di sini gitu ya, sebenarnya di Gresik itu baru kurang lebih 2 tahun gitu. Jadi Hmm. tapi itu sebenarnya yang fleksibel aja sih, mau dari mana aja bisa gitu kan. Tapi kalau yang kemarin tuh aku ikut di kepengurusan Jateng gitu. Kalau Jatim sendiri ya paling misalnya ada yang butuh konseling untuk di area Gresik gitu ya misalnya, nah itu aku siap untuk bantu gitu sih sebenarnya. Jadi ini lebih ke kayak ya di masing-masing provinsi itu ada gitu ya, di masing-masing daerah itu ada gitu kan. Sebenarnya tujuannya itu supaya bisa menjangkau lebih luas gitu ya, kalau misalnya memang ada yang membutuhkan gitu sih. Kalau kemarin sih memang pas pandemi itu apa ya, awal-awal pandemi itu mau semuanya kelasnya jadi online gitu, terus Oke. konselingnya juga jadi online. Tapi sekali lagi ya itu tuh gimana ya, kita kalau nggak ada ketemu langsung itu emang beda gitu ya, maksudnya kayak konseling aja butuh butuh misalnya kita pengen belajar sesuatu gitu ya, posisi gitu ya, misalnya posisi menyusui atau misalnya belajar perah ASI itu kalau nggak interaksi langsung itu memang beda sih gitu, karena kita butuh yang misalnya ada sentuhan dan sebagainya. Tapi ya mau gimana lagi ya gitu, kemarin pandemi kan memang kita siasati dengan online gitu ya, mau tidak mau gitu. Jadi memang ya sesuai kebutuhan aja sih gitu. Kalau aku ya aktif di kepengurusan Jateng juga, di Jatim juga kalau memang dibutuhkan ya aku juga bisa bantu gitu sih. Jadi kalau misalkan kegiatannya Aini sendiri berarti lebih ke personal ya Mbak ya, dalam artian eh, dari Mbak Olinnya memang datang ke setiap, misalkan ada yang menghubungi nih di Aini, kita butuh nih buat konseling terkait dengan gimana sih cara-cara, atau mungkin ada istilah kayak baby blues mungkin ya, kayak Ivana Ya. pernah denger tuh baby blues itu. Jadi mungkin karena entah capek atau apa ya Mbak, mungkin gimana menurut Mbak Olin?
Iya, ya itu juga ya. Jadi sebenarnya kan banyak ya kasus-kasus yang seperti itu ya. Kalau mungkin teman-teman sering dengar baby blues, tapi baby blues itu sendiri pun banyak tingkatannya gitu ya. Maksudnya ada kita tidak bisa kayak uh, self proclaim bahwa oh ini tuh, atau self detection bahwa oh ini tuh aku kayak gini tuh baby blues gitu. Tapi ya kita juga mesti lihat gitu ya kondisinya seperti apa. Jadi memang konselor sendiri itu karena tidak semuanya berlatar belakang psikolog juga, jadi kita ya kerjasama dengan teman-teman yang psikolog ya, karena ini kan sesuatu yang butuh apa ya, nggak cuman bisa oh kalau kayak gini tuh kita harus begini gitu ya, ada langkah-langkahnya. Tapi ya ada sih kasus-kasus seperti itu, karena biasanya kan memang setelah melahirkan gitu ya, ini sekaligus Ivana mungkin bisa ini ya nanti persiapan walaupun belum, karena sebenarnya memang ini tuh harus dipelajari bahkan jauh sebelum kita mempersiapkan pernikahan ya gitu ya. Entah itu tentang melahirkan, tentang menyusui, tentang pengasuhan gitu ya. Jadi memang kondisinya ibu-ibu yang setelah melahirkan itu kan capek banget gitu ya. Terus kemudian apalagi misalnya dia jauh dari suaminya misalnya ya gitu. Kalau kelahiran biasanya kan pulang nih ke rumah ibunya misalnya kayak gitu. Atau ya itu tadi nggak ada support yang aduh aku tuh mesti gimana sih gini, ini harus gimana sih, udah capek, udah nggak tahu apa-apa, masih kalau apa-apa disalahin gitu. Dan menyusui itu kan sebenarnya ini banget ya, apa ya, jadi kalau kepikiran sedikit aja gitu tuh mempengaruhi gitu. Jadi memang main games banget gitu ya. Jadi butuh yang kayak nggak usah hal-hal yang inilah ya, yang sederhana aja. Misalnya kita lagi bangun, kan pasti bangun malam gitu ya, ibu menyusui itu bangun malam gitu ya, begadang apa segala macam. Terus kemudian pasangan ngasih apa ya, misalnya beliin makanan kesukaannya dia gitu ya, atau dia ikut bangun bantuin gantiin popoknya, itu adalah suatu bentuk dukungan gitu. Dan ini yang mungkin kadang kita nggak sadar bahwa itu tuh penting gitu ya, dukungan dari pasangan, dari orang-orang sekitar gitu, bahwa kita tuh nggak sendiri loh gitu ya menghadapi ini semua gitu, hal yang benar-benar kita awalnya nggak tahu nih harus gimana gitu. Jadi support group itu dalam berbagai hal ini memang penting ya, nggak cuma ibu yang baru melahirkan gitu, dan bahkan kita sendiri pun kayak misalnya mau cerita ke siapa bingung kan kadang, aku tuh harus nanya ke siapa sih sebenarnya gitu, hal-hal seperti itu gitu. Jadi ya bisa mungkin kita ini ya ngasih dukungan juga gitu yang kita bisa gitu ya. Kadang kan ya nggak harus yang misalnya oh bukan keluarga kita nih misalnya, tapi tetangga kita gitu ya, dia lagi nyusuin, oh ya kita kasih makanan misalnya, itu kan juga satu bentuk perhatian gitu. Nah hal seperti itu yang kita pengen lebih menggaungkan lagi, karena penting sih gitu sebenarnya dukungan itu. Jadi memang simple thing tapi benar-benar bermakna ya Mbak. Maksudnya sesederhana kayak kasih snack atau kasih semangat itu aja udah bikin mood seorang ibu tuh jadi apa ya, jadi mood boosternya mereka berarti. Dan hal yang dan itu. yang salah itu tuh bikin asinya juga lancar gitu ya, karena ada sebenarnya menyusui itu ada dua hormon yang mempengaruhi gitu ya. Yang satu itu memang namanya prolaktin, itu benar-benar yang sifatnya teknis gitu ya, dia hanya bekerja ketika asinya dikeluarkan gitu. Nah ada satu lagi hormon yang namanya oksitosin, ini sangat dipengaruhi dengan suasana hati gitu ya, kemudian dia senang apa enggak. Nah ini yang tricky gitu, kadang kan apa ya, pas lahiran tuh disuruh apa, disuruh ini, disuruh itu, padahal kita tuh nggak pengen gitu kan. Aku nggak suka makanan kayak gitu sebenarnya, tapi harus makan daun kratuk lah, apalah yang macam-macam gitu ya. Padahal sesimpel itu tadi mood boosternya, misalnya aku tuh suka misalnya makan apa ya, martabak, ya udah beli aja martabak gitu ya. Dengan dia makan martabak dia jadi senang kan, dengan senang maka asinya lancar. Itu sebenarnya kan hal yang simpel, tapi kadang kita tuh mikirnya udah yang oh harus begini, harus minum ini, harus itu apa segala macam gitu. Jadi hal yang sederhana tapi efeknya atau pengaruhnya itu dampaknya sangat besar gitu ya. Jadi memang ya kita aja misalnya kayak di kantor misalnya, Ivana mungkin punya teman di kantor yang dia tuh lagi menyusui, kemudian dia harus perah ASI gitu ya. Nah kita cukup dengan gimana, udah ini belum, ini waktunya kamu perah loh misalnya. Jadi itu kan satu bentuk dukungan
walaupun kita ini hanya sebagai teman kerjanya dia gitu ya, tapi itu satu bentuk dukungan. Jadi banyak hal yang bisa bisa diberikan untuk si ibu menyusui ini sebenarnya gitu ya. Kalaupun jadi bukan harus yang aduh gimana ngasih apa atau gimana ya, perhatian aja itu sebenarnya sudah sangat membantu gitu sih. Kayak amazing Ivana yang tadi Mbak Olin sempat mention di awal kan, katanya ini tuh harusnya sudah dipelajari jauh sebelum pernikahan malah. Kayak Betul. Ivana tadi dengar ya juga ya, maksudnya kadang itu ada orang yang oke, udah siap nih, udah siap untuk menikah, tapi ternyata tidak siap untuk next stepnya itu, belum siap lah, bukan tidak siap sih, belum siap untuk next stepnya. Jadi mungkin ada ibu-ibu muda yang masih kaget gitu, kok gini ya, gini mau tanya sama orang tua pun juga mungkin polanya sudah berbeda. Gitu. Nah, iya, ya, karena pengasuhan kita gitu ya, dulu ketika kita jadi anak gitu ya, pengasuhan masa lalu itu dengan apa yang mau kita terapkan untuk keluarga kita selanjutnya itu kan kadang beda ya gitu. Apalagi kita pasangan gitu ya, hadir dari dua latar belakang yang berbeda. Yang satu mungkin di keluarganya begini, yang di keluargaku begini. Nih kita mau pakai cara apa nih gitu? Tapi kita punya cara sendiri gitu. Makanya sebenarnya kalau di keluarga kita itu bahkan ada kelas gitu ya, kelas persiapan pernikahan gitu. Dan ini jadi sorry kelas Mbak Ivana siap-siap potong. menikah. Sorry Ivana potong. Berarti ini kita nyambung ke sekalian Ya, keluarga kita jadi ID nih ya. ini ada hubungannya sebenarnya. Iya, siap. Kalau selain tadi ya menyusui gitu, karena apa? Biasanya kita kalau mau menikah itu ya, nah ini walaupun Ivana juga belum ini, tapi mungkin lagi mempersiapkan juga kan, aku nggak tahu ya. Biasanya yang dipersiapkan itu apa sih? Gedung gitu ya, kemudian catering gitu ya, hal-hal yang ya hanya saat itu aja sebenarnya gitu ya. Tapi yang kadang lupa dipersiapkan adalah bagaimana sih kita nanti mempersiapkan keuangan gitu ya bareng pasangan gitu. Apakah kita itu mau gimana sih gitu, ataukah kita sudah tahu belum sih pasangan kita tuh sebenarnya dia tuh seperti apa ya nanti menerapkan apa namanya keuangannya gitu ya. Itu satu. Belum lagi kita udah tahu belum sih dia tuh seperti apa gitu ya, nanti kalau dia kira-kira punya anak, dia akan mengasuhnya seperti apa sih gitu. Jadi seperti ini yang mungkin kita tuh lupa untuk mempersiapkan atau menganggap sebagai ya udah nikah nanti pasti bisa lah, nanti bisa kan udah barengan ya, pacaran aja udah bertahun-tahun, nanti juga pasti bisa lah menyesuaikan gitu. Tapi pada kenyataannya gitu ya, atau berdasarkan pengalaman gitu, banyak hal-hal yang miss gitu ya, atau oh ini lupa kita diskusikan sebelumnya. Jadi kita ketika mengalami itu, kita nggak punya pegangan lah ya istilahnya. Nah ini hal-hal yang ya mungkin ini sedikit menyinggung, atau nggak tahu ya teman-teman, ini sedikit kayak misalnya teman-teman yang kemudian akhirnya bercerai gitu ya, misalnya permasalahannya sebenarnya kalau kita lihat itu sederhana gitu. Misalnya tentang ekonomi, karena dari awal tidak ada pembicaraan bahwa nanti tuh kita mau gimana sih mengelola keuangan bareng-bareng, itu seperti apa sih. Itu kan hal yang sederhana tapi sangat penting gitu ya. Dan ternyata nggak ada nih gitu ya, nggak tahu ya udah terserah aja duitku ini ya. Nah padahal kan untuk berkeluarga itu nanti kita akan punya anak-anak dan lain sebagainya, keuangan itu sesuatu yang nggak bisa nih kalau kita maksudnya kayak kemarin pas masih sendiri-sendiri gitu. Jadi hal-hal yang atau sesimpel hanya komunikasi aja sebenarnya, dan itu kita belajar kalau di keluarga kita ID itu ada kurikulumnya gitu ya, istilahnya ini loh kurikulum yang sebagai orang tua tuh kita harus paling enggak ini udah belajar ini loh, ini udah lulus ini baru kita bisa ke sini gitu. Karena komunikasi aja sama pasangan itu kan challenging ya gitu. Kita ya mungkin kalau masih pacaran ya udahlah ya, orang nggak ketemu tiap hari lah, ini 24 jam sama dia gitu. Nah hal seperti ini, jadi ada caranya gitu ya, komunikasi yang lebih efektif sama pasangan tuh gimana sih supaya ya maksud kita tersampaikan, kemudian ya tidak ada salah paham gitu. Ini ada kelasnya bahkan gitu, jadi ada yang harus dipelajari lah sebenarnya gitu. Kalau kita membiasakan ini ya memang nggak bisa langsung habis ikut kelas terus besoknya langsung berhasil gitu kan ya, tapi ada proses bahwa kita tuh belajar untuk oh kalau kayak gini aku harus gimana ya, oh kalau misalnya pasanganku seperti ini apa sih yang aku harus lakukan. Jadi itu sih yang jadi menyusui dan pengasuhan ini saling terkait, karena
kayak stage-stage ya atau fase-fase yang ya pasti ketika kita menikah gitu ya, kemudian walaupun ini juga apa ya, maksudnya tidak satu-satunya hal tujuan bahwa kita tuh pengen punya keturunan, kan ada juga yang enggak ya Yes. gitu, dan itu pilihan masing-masing, itu nggak apa-apa, tapi bahwa konsekuensi kita itu menikah akan punya keturunan itu kan udah pasti gitu ya, misalnya gitu. Jadi oh ya kalau misalnya aku nikah nanti hamil, kemudian nanti menyusui, nanti kemudian apa ya, mengasuh anak gitu ya, membesarkan anak, ini kan satu fase yang memang ya kalau kita miss sedikit aja udah nggak bisa dikejar kan ya gitu. Kayak misalnya pertumbuhan aja dari usia 0 sampai 5 tahun itu kalau ada yang miss gitu ya udah nggak kekejar gitu kan. Ivana sendiri sering dengar ya tentang stunting gitu, itu sesuatu yang ya apa ya, memang harus dari prosesnya, dari mulai melahirkan dan menyusui gitu, bahkan dari jauh dari sebelumnya gitu. Karena stunting itu kasusnya semakin meningkat ya kalau di Indonesia gitu. Dan akarnya sebenarnya sesuatu yang sederhana, kalau kita mau mempersiapkan diri ya tadi sedini mungkin itu semua bisa dihindari sebenarnya, kita bisa diatasi gitu. Jadi panjang sih kalau bahas Ya, itu emang. jadi Ya. Ivana ini sedikit, maksudnya masih agak bingung, tapi juga nyambung sebenarnya Mbak. Dalam artian berarti kan kayak istilahnya perempuan seperti Ivana ini kan yang memang belum menikah dan segala macam, itu kan berarti juga boleh tuh untuk misalkan belajar atau mencari edukasi tentang parenting dan segala macam, karena kita yang mungkin teman-teman yang lagi nonton live ini yang mungkin memang sedang mempersiapkan pernikahan nih juga ternyata penting loh untuk belajar ini dulu. Memang belum ya sedikasihnya rezekinya Tuhan ya kan, kapan mau punya anak gitu, tapi dari sekarang bisa belajar bareng nih sama pasangan. Jadi parenting tidak hanya soal ibu saja yang mungkin mostly ada ibu yang di rumah ataupun ibu yang bekerja, tapi kan sebagian orang pasti berpikir bahwa ya kalau anak yang didik ya ibunya, kan biasanya kebanyakan gitu, tapi sebenarnya enggak. Jadi baik suami maupun istri itu bekerja sama untuk, namanya kan parenting nih, berarti kan saling bekerja sama untuk belajar nih kita. Jadi nggak cuma salah satu aja, tapi dua-duanya juga harus sepakat kayak gitu. Gimana sih caranya kita untuk ngedidik anak kita dan segala macam. Betul ya Mbak ya? Betul. Makanya sebenarnya kalau di keluarga kita kan punya kelas-kelas ya. Dan ada juga yang teman-teman memang dia pengen jadi relawan dan kita kasih pelatihan. Itu bahkan banyak yang masih lajang gitu ya. Bahkan ada yang masih kuliah bahkan gitu. Karena kalau kita itu percaya gitu ya, sebenarnya keluarga kita itu percaya bahwa pengasuhan itu tuh urusan bersama. Kenapa begitu gitu ya? Karena anak ini sebenarnya kan dia tiap hari gitu, misalnya dia main di lingkungan yang nggak cuman di sini nih, misalnya nggak cuman anakku tapi ada anak tetanggaku gitu. Dan jadi pengasuhan itu sebenarnya tidak hanya dari orang tuanya tapi juga orang-orang dewasa yang ada di sekitar anak kan gitu kan. Kayak misalnya Ivana misalnya mungkin punya ponakan gitu ya, pasti kan juga Ivana juga tahu lah ya gimana nih kalau misalnya bersikap kalau nanti si keponakannya misalnya lagi ngapain atau apa. Ini kan juga salah satu yang akan mempengaruhi apa ya, jadi lingkungan kehidupannya dia kayak gitu-gitu. Jadi kita itu mengasuh anak itu bukan cuma butuh orang tuanya aja, tapi juga butuh lingkungan, bahkan butuh satu negara gitu ya. Kalau pernah dengar itu ya need a village to raise a child gitu, tapi nggak cuma village aja, ternyata kita juga butuh kebijakan gitu ya Kak. Kayak di hal-hal yang misalnya berhubungan dengan pendidikan itu kan sebenarnya juga bagian dari itu kan. Kayak kebijakan pemerintah aja itu kan mempengaruhi ini ya, kita bagaimana kita mengasuh anak gitu ya, bagaimana kita misalnya milih sekolahnya dia, bagaimana cara dia belajar kayak gitu. Jadi semua itu saling terkait. Kita nggak bisa cuman, apalagi tadi ya, cuman ibunya doang. Kayaknya ya udah itu kan urusan ibunya, yang ngelahirin juga ibunya gitu. Yang nyusuin ibunya, yang hamil ibunya gitu. Jadi seolah-olah tuh semua adalah urusan perempuan gitu. Padahal ya butuh dukungan pasangan gitu ya. Makanya kan sekarang tuh ada gerakan, udah lama sih sebenarnya ada gerakan ayah kasih gitu. Ayah kasih ini apa sih gitu ya, supaya bapak-bapak ini juga atau si ayah-ayah ini tahu bagaimana ketika mendampingi istrinya, kemudian bagaimana ngasih dukungan ke istrinya, dan tahu ilmunya juga gitu. Karena ilmu itu kan berkembang terus ya. Kayak dulu misalnya ada
4 sehat 5 sempurna sekarang tuh udah nggak berlaku lagi loh 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Sekarang itu ada pedoman umum gizi seimbang. Nah bedanya apa? Nah itu kan kayak gini-gini yakin banget sih kita tuh sekarang kalau cuman belajar aja kan di internet banyak banget sumbernya gitu ya. Maksudnya yang kita juga ya semuanya kayaknya melek, kebanyakan sekarang melek teknologi semua orang bisa tahu tapi tidak semua bagaimana untuk menerapkan ilmunya ini secara benar gitu kan. Jadi kadang ya gitu kalau cuma mau belajar aja ya udah belajar aja sendiri gitu tapi pas ketika prakteknya bisa nggak misalnya gitu kan ya. Seperti itu sih gitu. Ini materinya kayak berat berapa pertemuan dirangkum nih jadi satu. Iya makanya kayak banyak banget yang pengen diomongin ya. Ini ya. Nah, gimana mau tanya nih Mbak? Gitu kan. Ini kan tadi kita bahas soal pasangan nih ya kan. Nah, kan Ivana yang Ivana ketahui Mbak Olin ini kan cukup aktif ya dalam komunitas lari nih. Apalagi kita sekarang live-nya pakai Indo Runners nih ya kan. Iya. Apakah ini satu bentuk, maksudnya apakah lari ini adalah kegiatan bareng pasangan sehingga ini bentuk komunikasinya Mbak Olin untuk meningkatkan kayak istilahnya kekompakan nih bersama pasangan dalam urusan misalkan kita sebelum kita ngedidik anak kita harus kompak dulu nih, apakah lari ini adalah salah satu caranya kah sehingga aktif bersama mungkin atau cuma Mbak Olin aja nih yang aktif di lari ini, boleh ceritain nggak? Iya, jadi kalau di aku justru berbeda ya gitu, walaupun ya kebetulan pasanganku sih juga ke olahraga gitu. Tapi kalau lari ini malah justru jadi semacam me time aku gitu loh. Karena ya karena gini ya, karena kalau buat aku itu sekarang olahraga kan sudah jadi kebutuhan gitu ya. Jadi olahraga itu ya udah kayak kebutuhan, kayak kita makan, kayak kita tidur gitu ya, istirahat itu olahraga itu salah satu bagian dari kebutuhan. Nah, ketika kita kebutuhannya ada yang tidak terpenuhi kan pasti ya ada yang nggak seimbang ya gitu, pasti ada yang jadi kalau aku aja langsung berasa gitu misalnya nggak olahraga ya badannya langsung minta nggak enak gitu dan lain sebagainya gitu. Jadi memang aku dan pasangan ini sudah punya ya kesepakatan, kita juga sudah berkomunikasi gitu ya. Jadi kalau lari ini akan menjadi sesuatu yang buat karena awalnya lari itu kan aku sendiri gitu ya. Pas pandemi itu lari adalah sesuatu yang sendiri sebenarnya gitu. Tapi lama-kelamaan, oh ya ini tuh bisa loh bareng-bareng, ini ternyata bisa dengan berkomunitas tuh kita saling mendukung ya, kalau dalam lari kita bisa saling belajar dari teman-teman gitu. Dan kalau misalnya ya kayak aku berangkat race aja ya aku memang sendiri gitu, bahkan nggak sama suamiku, nggak sama anak-anak, karena ya ini malah justru ya udah itu me time kamu gitu, kamu misalnya kamu pergi atau kamu sama teman-teman kamu pergi ke race kan biasanya kita di luar kota misalnya kayak gitu ya udah itu justru kesempatan yang diberikan oleh pasangan untuk aku ya bisa sendiri gitu dengan diriku sendiri dan teman-teman gitu. Nah, jadi ini juga salah satu bentuk komunikasi ya, ini juga salah satu bentuk dia juga punya nih me time sendiri gitu ya, aku kasih juga, dia memberikan aku me time. Nah ini adalah bagian dari kompromi gitu ya, kita berpasangan karena sudah ya lebih dari 12 tahun menikah itu kan sudah ini banget ya gitu, walaupun ya kadang-kadang nanti ada aja gitu ya hal-hal yang salah paham atau segala macam, tapi memang kita tuh belajar terus sih gitu, jadi orang tua aja ketika anaknya tadinya usianya di usia dini gitu pasti tantangannya akan berbeda dengan ya sekarang aku punya anak yang udah remaja lah ya gitu, yang tantangannya tuh udah beda gitu, aduh ini udah pusing banget ya ngadepin anak remaja gitu kan. Nah itu ada ininya tersendiri juga ya, pengasuhan untuk yang usia dini sendiri, pengasuhan remaja juga sendiri gitu ya. Kemudian nanti ketika kita tuh bahkan punya kelas yang untuk digital parenting gitu ya. Jadi sekarang itu dunia digital itu kan kayak nggak bisa ya, jangankan bayi baru lahir aja dia udah punya handphone ibaratnya gitu. Mungkin sedikit berbeda dengan pengasuhan kita dulu gitu. Makanya kita sendiri jadi orang tua tuh harus belajar terus karena cepet banget loh perubahannya gitu, kayak anakku aja udah lebih pintar gitu ya misalnya bikin video dibandingin sama ibunya gitu. Jadi kayak gini tuh yang harus kita kejar terus kan sebenarnya gitu ya. Jadi
ya sama pasangan juga sama gitu. Komunikasi itu harus ya tetap diperbaiki terus, gitu ya, tetap dijaga terus gimana caranya kita bisa berkompromi sama dia gitu. Dan ya tadi kalau aku mungkin bentuknya ya ini kamu ya udah lari sana deh ya udah kamu ini kayak gitu itu sesuatu yang membuat aku senang gitu ya. Gitu. Jadi aku balik juga udah yang oh ya ini memang kesenangan aku ya gitu. Makanya aku aktif berkomunitas dan lain sebagainya. Kebetulan aku di apa alumni SMA aku ketua alumni gitu jadi Emang aktif emang terus ya. emang kayak udah apa ya nggak bisa gitu kalau zaman kayaknya nggak sibuk tuh nggak bisa tapi ya kayak suamiku tuh dia sudah paham gitu ya ibaratnya ya udahlah kamu mau jungkir balik apa yang penting kamu udah itu kamu udah tahu lah apa yang harus kamu lakukan gitu jadi ini ya itu suatu ini juga ya mungkin privilege kemudian satu oh ya punya pasangan yang dia bisa mengerti kita gitu yang dia bisa menerima oh ya bahwa pasanganku tuh ya begini gitu sukanya ini dia harus di sini dikasih kesempatan seperti ini itu sih. Oke, Mbak, ngomongin soal komunitas nih. Nah, boleh nggak diceritain tentang Indorunners Gresik itu komunitas yang seperti apa sih? Terus Nah, mungkin kenapa nih kok akhirnya seorang Olin nih yang bercerita tentang Indorunners? Berarti Mbak Olin sebagai apa di sana kah? Terus mungkin bisa gambaran komunitasnya seperti apa dan mungkin nih boleh diceritain dalam waktu dekat atau teman-teman boleh nggak join nih di komunitasnya atau mungkin ada event atau apa mungkin boleh diceritain nih Mbak Olin. oke, oke, terima kasih. Jadi karena ini akunnya juga pakai Indorunners Gresik ya, teman-teman yang mungkin nonton gitu ya. Jadi awalnya tuh aku memang ya tadi ya, aku tuh belum lama sebenarnya di Gresik gitu, tapi aku memang sudah lari tuh udah lama gitu ya. Kemudian di sini tuh awalnya ya lari aja sendiri gitu ya di lokasi yang nggak jauh lah dari rumah. Kemudian aku lihat nih teman-teman ini kayaknya banyak ya pelari ya di Gresik ini tuh banyak gitu. Aku lihat tuh banyak nih yang lari. Terus awalnya aku belum tahu juga kalau ada Indorunners Gresik ini. Kemudian pas lari akhirnya ketemu oh sama si ini kenalan sama si ini gitu ya ternyata mereka gabung di sini gitu ya gabung di Indorunners Gresik kemudian ya udah diajakin gitu karena mungkin kemarin karena ya itu tadi ya pandemi itu kan sempat ya mungkin kegiatannya sedikit vakum gitu ya karena kan memang kita tuh ya kalau lari bareng-bareng kan nggak mungkin virtual juga ya lari jadi kemudian mulai aktif lagi itu aku diajakin ayo dong mbak ya, ikutan gitu ya bantuin di pengurusannya kita gitu oh ya udah gitu jadi kalau ketika pas masuk itu aku lihat oh ini tuh mesti konsisten dulu ada kegiatan lagi gitu sih ya jadi kita ada dua ini ya dua jadwal lari bareng gitu ya teman-teman kalau yang mungkin sedang di Gresik gitu ya atau mau main ke Gresik atau mungkin mau pindah ke Gresik mungkin ada rencana dan ingin bergabung gitu dan kita lari juga jadi kita ada dua jadwal lari itu namanya WNR atau Wednesday Night Run di setiap hari Rabu jam 7 sama SMR. Nah, SMR ini Sunday Morning Marathon atau Saturday ya. Jadi kita biasanya gantian sih Sabtu, misalnya minggu ini Sabtu, nanti minggu depannya Minggu gitu. Karena mungkin kan di sini kan masih ada juga ya Sabtu yang kerja gitu. Jadi aku nggak bisa nih kalau hari Sabtu masa nggak ikutan terus gitu ya. Ya udah hari Minggu. Gitu. Nah itu biasanya di Minggu pagi jam 5.30. Jadi biasanya kita titik kumpulnya juga ganti-gantian ya biar nggak bosen gitu. Kemudian rutenya juga yang tadi misalnya kalau yang Rabu itu aku nggak bisa nih lari pagi karena masih kerja dan lain sebagainya oh ya udah ikut yang malam misalnya kayak gitu jadi kita usahakan untuk punya kegiatan yang konsisten dulu sih gitu itu dulu supaya oh ya ini ada lagi nih gitu bisa kita lari bareng-bareng loh gitu dan kita ada WA group juga ya WA group ini juga kebetulan aktif ya teman-teman ngobrol segala macam di situ gitu ya nah kemudian kalau di kepengurusan sendiri itu aku sebenarnya pegang di event jadi pas banget Wow. sama yang ini pegang di media sosial kenapa gitu karena media sosial itu sesuatu yang penting ya gitu ya kita itu kan ya semua orang pasti pegang gadget lah gitu dan satu hal yang kita bisa ya tadi ya menyebarkan kegiatannya kita gitu atau cerita dan
ini loh ada kegiatan ini loh, ayo dong lari bareng gitu ya, pasti kan dari media sosial. Jadi menurutku media sosial itu satu hal yang harus dibenerin dulu lah ya gitu ya, ibaratnya kita punya ya nggak harus yang konten planning yang seperti apa, tapi kita sudah punya, oh ini nih aku dalam minggu ini tuh ada apa aja sih kegiatannya di Gresik gitu ya, larinya. Kemudian nih harus kita kapan nih misalnya ininya ya, kasih kontennya tuh hari apa, kita posting hari apa misalnya, yang kayak gitu dulu. Dan pengen itu biar rutin dulu aja gitu, maksudnya biar orang tuh, karena konsisten itu kan susah ya, untuk bisa konsisten itu susah banget, termasuk dalam hal lari sih gitu. Maksudnya orang bisa sampai konsisten untuk lari aja itu ya butuh waktu, ya memang tergantung masing-masing orang ya, tapi ketika akhirnya terus jadi, oh ya ini aku kayaknya harus, kalau nggak lari tuh aku nggak bisa gitu ya, ada kan nanti akan muncul sendiri gitu ya, karena itu tuh sudah tadi ya, kayak badannya itu sudah mengkondisikan bahwa aku punya kebutuhan untuk olahraga loh ini gitu. Jadi itu sih paling kita pengen konsisten aja dulu, itu setiap minggu kita ada lari bareng. Tapi di luar itu juga teman-teman banyak yang misalnya hari apa pada lari barengan, ngajakin atau janjian sama teman-temannya gitu ya, atau sore gitu ya, maksudnya kan kita kan di sini kan ada banyak stadion ya di Gresik itu. Jadi misalnya ngumpul di stadionnya Petro, terus nanti kita lari bareng di situ gitu ya, ngeluh gitu misalnya, atau dari situ kita mau janjian nih kemana gitu. Itu dulu sih, dan aku melihat sudah cukup ya, walaupun inilah karena kan tujuannya sebenarnya guyup ya, kalau komunitas itu ya tujuannya supaya ya bareng-bareng kita berkegiatan bareng, saling mendukung gitu. Dan ya obrolan sih kalau kayak di WhatsApp itu kan nggak cuma tentang lari ya, macam-macam, apalah kita bercanda-bercanda segala macam. Dan ya ini sih yang pengen kita ingin dulu gitu. Nah kalau untuk yang kegiatan tadi ya, kalau sedikit disebut tadi tentang event itu kan, ternyata Gresik Tanus ini sudah 8 tahun usianya gitu ya. Nah kita mau bikin anniversary gitu, walaupun sebenarnya nggak pas di tanggalnya, tapi kalau berdasarkan ininya ya, sejarahnya gitu, pada saat bulan Maret itu diresmikan sebagai Indorunners gitu ya kan, karena kita menginduknya di Indorunners kan. Jadi ada Indorunners Surabaya, Indorunners Pacitan, Pasuruan, Kediri dan lain sebagainya gitu ya. Nah kita ini sekarang pengen bikin event ini memang ya buat, kalau bisa memang buat kita aja dulu gitu ya, buat member. Kenapa sih? Supaya ya kita saling ini dulu ya, kita engage dulu lah, kita saling deket dulu. Kemudian ini tuh merayakan ulang tahunnya kita loh, ayo dong bareng-bareng gitu. Dan ya pasti dirayakannya dengan lari tentu saja gitu ya. Kita jadi lari bareng, kemudian karena ini 8 tahun gitu ya, harinya 8 kilometer. Nah, dan kita sedikit ada sebutannya nih heritage run, gitu ya. heritage gitu ya, heritage run kenapa gitu ya, karena ternyata gitu, walaupun aku juga baru ya di Gresik ini, baru beberapa ini tahu lah gitu, banyak kayak tempat-tempat yang sebenarnya kayak kota lama ya, mungkin kalau di Semarang atau kota tua di Jakarta gitu ya, banyak kawasan-kawasan yang di Gresik itu, ini loh kamu nggak tahu kan ada kampung ini gini, oh iya ya, hidden gem gitu ya, maksudnya kayak hidden gem gitu. Nah itu jadi boleh tuh Ivana, boleh banget tuh Ivana. Besok Ivana ikut ya pas lari, atau pas kapan deh kita janjiannya, kita nanti aku anterin deh gitu. Kita jadi ada Mbak. Jadi sekarang juga alun-alun itu sudah mulai bagus gitu ya, dibagusin. Terus ada yang namanya Bandar Grise, itu baru saja diresmikan, karena sebenarnya Gresik ini adalah kota pelabuhan kan ya gitu, kota pelabuhan. Kemudian ada ada kelenteng yang bagus banget, ternyata rapi banget gitu. Terus ada kampung kemasan namanya, itu tuh bener-bener yang kayak kayak kota tua sih gitu ya, yang bener-bener satu gang yang rapi. Kemudian ada yang namanya GNI. Jadi banyak sekarang spot-spot foto gitu ya kan, orang kan biasanya kan, apalagi kita udah mulai ada CFD lagi ya kalau hari Minggu gitu. Jadi ini tuh sudah memang sepertinya pemerintah Gresik ini juga berkomitmen bahwa kita bagusin lagi nih ya tempat-tempat wisata gitu, karena ya memang Gresik ini kan terkenal dengan wisata rohaninya ya, karena di sini ada makam Sunan Giri, kemudian ada Masjid Agungnya dan lain sebagainya. Tapi selain itu kan juga itu tadi ya, heritage-nya itu sebenarnya kita mau tunjukin nih. Kemudian banyak makanan-makanan khasnya Gresik yang besok kita pas yang acara itu juga kita pengen sajikan lah ya istilahnya gitu. Jadi teman-teman ini nggak hanya
berlari di tadi ya apa heritage-nya gitu ya, heritage-nya Gresik, tapi juga merasakan oh ada ya makanan kayak gini gitu. Kalau misalnya Ivana pernah dengar nasi kerawu, oh tapi Ya, ternyata tidak hanya nasi kerawu loh, gitu banyak loh yang lainnya. yes. Itu sih, jadi itu dulu. Jadi memang mungkin ya sasarannya tidak terlalu banyak pesertanya karena kita pengen yang ya intimate lah ya istilahnya, kita dan teman-teman yang ini nih merayakan ulang tahunnya kita loh gitu. Paling kita mengundang beberapa teman-teman yang komunitas yang di lokasi terdekat ya gitu, di Surabaya, kemudian Lamongan dan sekitarnya. Kemudian di Gresik sendiri juga kan, selain Gresik Rames ini ada komunitas lain juga. Oke, Kayak gitu sih. Mbak. Itu udah nggak sabar sini. Ke Nah, tanggal ini kan 5. tadi ada mention soal event terdekatnya kan heritage ini kan. Nah, itu kapan dan di mana nih? Boleh nggak tuh teman-teman yang join live ini mau lihat atau mau ikut? Mungkin memang sih sempat ya kan di-mention bahwa memang mau untuk membernya dulu, tapi boleh nggak kalau kita misal kita Menyaksikan mau lihat ya? nih, iya kita mau menyaksikan nih gitu, mungkin ada eventnya kah, eventnya mungkin ada bazar kah atau apa, mungkin ada kegiatan di sana. Nah, kapan dan di mana tuh? Ya. Jadi ini mungkin untuk teman-teman juga ya, yang teman-teman Indorames yang belum ini kan kita sebenarnya ada apa ya, pendaftaran ya semacam itulah gitu. Teman-teman yang mungkin belum ini atau mungkin perlu diingatkan kembali. Jadi kita acaranya besok ya, anniversary ke-8 apa Heritage Fund-nya Indorames Gresik itu di hari Minggu tanggal 5 Maret, sebentar lagi. Catat ya teman-teman. Lokasinya adalah di Pit Stop KIG. Jadi ini kafe sih gitu. Jadi KIG ini kawasan industri Gresik. Teman-teman yang di Gresik pasti tahu sih gitu. Jadi memang dari situ kita nanti startnya, kemudian nanti finishnya di situ. Dan tentu saja rutenya ya tadi ya melalui tempat-tempat bersejarah yang ada di Gresik gitu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mau bergabung juga gitu ya dengan Indorames Gresik, itu sebenarnya gampang kok, cukup ikut aja pas yang kita latihan ya. Tadi ada WNR yang aku sebutkan di hari Rabu, kemudian ada SMR di hari Sabtu atau Minggu. Biasanya jadwalnya kita selalu share ya di IG gitu ya, di story, kemudian di feed juga. Nah itu bergabung aja langsung, nanti pas ketika udah ikutan lari bareng nih ya udah dia udah jadi member nih, udah selamat bergabung di Indorames gitu sih. Itu sih. Jadi memang ya doakan supaya acaranya juga berjalan dengan lancar ya, karena sekarang kita masih hujan-hujan ini loh, kadang kan hujan ini sering, aduh tiba-tiba datang gitu ya, pas kita beberapa kali juga lari malam, apalagi sore sampai malam ini kan masih sering hujan ya gitu, jadi nggak jadilah gitu ya, di cancel dan jadi itu aja. Terima kasih juga untuk KKR nih yang sudah kasih support juga nih di acara kita gitu. Siap. Teman-teman yang ingin tahu secara detailnya bisa langsung nanti visit di profilnya Indorames Gresik nih. Semua Follow detailnya pasti ada di sana kan ya, Mbak? Oke. Nah, Mbak, nggak terasa nih kita udah ngobrolin banyak banget hari ini ya kan. Ivana udah dapet, mulai kita bahas dari tentang parenting, ibu menyusui, hingga komunitas lari ya kan. Kita bener-bener apa ya, hari ini Mbak Olin sharing banyak banget hal yang sangat bikin Ivana personally amazed ya, karena baru tahu nih, maksudnya tadi kita udah discuss di awal tentang parenting dan segala macamnya, sehingga terus juga ternyata lari bisa jadi me time-nya sendiri buat moms di luar sana yang mungkin bingung kayak aduh aku mau me time nih tapi apa ya, nggak mau ke salon, nggak mau ini itu, tapi pingin cari yang lebih produktif dan lebih apa ya, kayak apa bisa lebih semangat, ada manfaatnya ya, diri ya. gitu. Ternyata olahraga bisa jadi me time juga ya. Nah, Oke. Jadi gini Mbak Ivana, ini kan program Weswaya, kita punya tagline nih, ketika Ivana bilang Weswaya Mbak Olin bisa bilang Yosaiki gitu. Oke, kita coba ya Mbak, kita coba ya. Oke. Weswayae Yosaiki. Karena memang Weswaya ini kita mengundang narasumber yang sangat menginspirasi Mbak. Hari ini Mbak Olin sangat menginspirasi kita
baik dalam bidang parenting maupun komunitas ini Mbak. Jadi lebih aktif lagi, lebih produktif lagi, lebih bermanfaat bagi orang-orang lagi gitu. Teman-teman, Nanti ikutan larinya ya, Ivana. Kenapa? Ikutan larinya ya. Waduh, diusahakan ya. Nah, teman-teman, jangan ini sebelum kita mengakhiri ya Mbak ya, Ivana mau ingatin ke teman-teman semua yang nantinya mungkin ketinggalan nggak bisa nonton dari awal, jangan khawatir karena teman-teman bisa lihat di YouTube channelnya AKR Grand Estate Marina City, atau Ivana bakal save live ini di dalam Instagramnya AKR Game City. Jadi teman-teman gak usah khawatir, aduh aku ketinggalan nih tadi live-nya bareng Mbak Olin gitu. Gak usah khawatir karena kalian bisa nonton dari awal sampai akhir karena Ivan akan save di sini. Mbak Olin, thank you so much untuk siang hari ini Mbak. Terima kasih banyak atas waktunya ya, dan teman-teman kalau mau tanya-tanya sama Mbak Olin nih, tanya-tanya sama Mbak Olin seputar Aimi maupun keluarga kita ID ataupun Idoraners Gresik, bisa langsung profile visit profilnya Mbak Olin di mana nih Mbak, boleh di mention nih gitu. Aku Instagramnya di olin.carolinaria. Siap. Atau kasih ya, bisa ya, cari udah diajakin Idoraners Gresik nih gitu. Iya, boleh. Langsung follow ya. Jangan lupa terkait ya, thank you Ivana. Siap, eventnya tadi bisa langsung cek detailsnya di Idoraners Gresik. Betul ya Mbak ya? Ya, terima kasih. Siap, thank you so much Mbak Olin. Ya, sama-sama. Dan sukses selalu. Selamat siang. Dah. Bye, thank you so much. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah join live kita pada siang hari ini. Sehat dan sukses selalu. Ivana pamit. Bye-bye.